Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Ramadan 1446 Hijriah. Itu maknanya bahwa ada satu hari ke depan kita masih bersama Ramadan. Sebelum kita meninggalkan Ramadan atau ditinggalkan Ramadan, kita introspeksi kembali tentang makna-makna yang dapat kita renungkan, kita hayati dari apa yang Allah berikan kepada kita berupa hikmah yang sangat mendalam selama menjalani Ramadan. Yang pertama adalah kata iman. Iman dalam konteks Ramadan lebih sering disebutkan sebagai sebuah landasan dalam melaksanakan proses ibadah. Misalnya dalam ayat yang mewajibkan ibadah puasa, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Kemudian dalam hadis disebutkan, Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampunkan dosanya yang terdahulu. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di dalam ayat maupun di dalam hadis yang berkenaan dengan puasa atau berkenaan dengan amaliyah, amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, itu semua selalu menyebutkan kata-kata iman. Jadi iman merupakan satu landasan, ya. Kalau kita petakan, ya, ibadah puasa ini adalah satu landasan. Kemudian puasa itu sendiri adalah sebuah proses. Sedangkan tujuan yang ingin kita dapatkan adalah takwa. Jadi ada landasan, ada proses, dan ada tujuan. Nah, tujuan tidak akan tercapai kalau prosesnya tidak berjalan dengan baik. Dan proses tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak dilandasi dengan sesuatu yang memberikan kekuatan dalam hati atau kekuatan dalam jiwa. Maka iman merupakan landasan yang kuat. Maka tidak setiap orang selama Ramadan itu kuat untuk melaksanakan kewajiban puasa. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Allah tidak menyebut ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kata iman, ya, ini diambil dari amana yu'minu imanan. Jadi iman itu masdar, ya. Amana yu'minu. Nah, dari penelusuran bahasa Arab tentunya ada kata yang diambil dari akar yang sama, yaitu amina ya'manu, amanan, ya, yaitu aman. Ada lagi amuna ya'munu amanatan,
yaitu amanah. Nah, jadi aman dan amanah ini tidak bisa dipisahkan dari iman. Jadi orang yang beriman itu pasti aman. Orang yang beriman itu pasti amanah. Nah, jadi dalam proses menjalankan ibadah puasa, orang yang beriman tadi, ya, dia selalu berupaya untuk aman dalam berbagai aspeknya, ya, aman dari segi waktu, aman dari segi apa yang dimakan, aman secara fisik dan seterusnya, ya. Kemudian dia dalam melaksanakan proses tadi amanah, ya. Orang yang berpuasa walaupun sangat lapar, ya, dalam kesendiriannya dia tidak akan pernah mau makan dan minum. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan dia menjaga amanah. Nah, kalau kita kaitkan dalam konteks kehidupan, orang yang beriman itu walaupun dia dalam kesendirian, walaupun dia tidak dilihat orang lain, dia tetap menjaga amanah. Nah, jadi iman, aman dan amanah ini, ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, orang yang beriman itu aman. Aman bisa dikaitkan dengan kesehatan atau dengan pengobatan. Orang yang beriman itu pasti dia aman dari penyakit, aman dari gangguan, ya, aman dari serangan-serangan, baik itu yang bersifat nyata maupun yang bersifat gaib. Nah, karena iman tadi akan menjaganya, iman itu akan menjadi pembentengnya. Jadi dia tidak akan pernah merasa terganggu dengan adanya gangguan-gangguan, baik gangguan medis maupun gangguan non medis. Nah, begitu juga dalam segi menjaga tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan setiap orang yang beriman itu agar menjaga seluruh potensi dirinya, menjaga jiwanya, menjaga fisiknya, menjaga otaknya, menjaga organ-organ tubuhnya dan sebagainya. Karena dia tahu bahwa itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia amanah menjaga seluruh potensi yang diberikan Allah pada dirinya, maka dia akan sehat. Dia akan aman, ya. Dia akan selalu berada dalam keadaan yang baik. Nah, dari iman ini tadi sebagai landasan, lalu dilanjutkan dengan prosesnya itu ibadah puasa tadi. Puasanya juga man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa didasari keimanan dan ikhlas, ya, maka diampunkan dosanya. Begitu juga dalam amaliyah Ramadan seperti qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail selama Ramadan, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampunkan oleh Allah. Jadi dalam landasan, dalam proses, ya, seluruhnya, ya, berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian akan tercapailah apa yang disebut dengan takwa, ya, la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini dalam kajian bahasa juga sangat unik, ya. La'alla itu dua pengertian, bisa litaraji, pengharapan, bisa juga litahqiq, yaitu suatu kepastian. Nah, ketika kita sesama manusia mengucapkan la'alla, maka itu berarti mudah-mudahan, litaraji, sebagai sebuah pengharapan. La'allaka najihun fil imtihan, mudah-mudahan kamu lulus dalam ujian. Tapi ketika Allah menyampaikan itu kepada manusia, kepada hambanya,
itu tidak lagi sebuah pengharapan, karena segala sesuatu bagi Allah adalah pasti. Maka la'allakum tattaqun artinya adalah kamu pasti menjadi orang yang bertakwa. Kenapa dipastikan? Karena landasannya sudah iman. Prosesnya adalah puasa dengan menjalankannya berdasarkan keikhlasan dan keimanan tadi. Maka yang namanya takwa itu adalah suatu keniscayaan karena sudah berproses dengan baik. Nah, ketakwaan ini sendiri tidak selamanya bermakna ukhrawi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa juga artinya adalah orang-orang yang terjaga, terpelihara, terhindar ya dari bahaya-bahaya. Karena kalimat takwa diambil dari kata waqa. Waqa yaqi wiqayatan. Artinya terjaga atau terpelihara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, maka kalimat takwa itu bisa bermakna orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang terhindar dari keburukan-keburukan, termasuk dalam konteks kesehatan. Orang yang bertakwa pasti orang-orang yang terhindar dari penyakit-penyakit berat. Orang yang bertakwa pasti orang-orang yang terjaga dari segala gangguan. Maka ketakwaan itu merupakan sesuatu yang harus kita capai ya dengan landasan keimanan tadi. Maka oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, ya mudah-mudahan selama Ramadan ya kita melaksanakan ibadah Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, itu didasarkan dengan keimanan. Sehingga dengan iman itu kita berlaku amanah dan kemudian terhindar atau aman dari berbagai macam gangguan, sehingga akhirnya dalam akhir perjalanan kita ya selama Ramadan, setelah kita melaksanakannya sebulan penuh, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai tujuan dari ibadah puasa. Takwa dalam artian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, juga takwa dalam artian kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan gangguan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.